كلمة في الله إن كلمة مكة المدينة لقل إن رحمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقل إن رحمة sahabat Syekh dari Umar Utsman Abu Bakar la qul inna kalimat fi Allah subhanallah. Kok pintermu keblinger toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Ibu Bersada TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah video yang berbeda seperti biasanya. Kalau biasanya itu saya membawakan video tentang Wahabi, sekarang tentang orang yang lagi booming, yang lagi viral. Beliau adalah Mama Gufron. Beliau adalah yang mengarang bahasa Suryani, ya, mengerti bahasa Suryani. Inna makoli inna, inna makoli inna. Ya Allah Rabbi, ada-ada saja manusia zaman sekarang ini ya. Dan beliau juga mengerti bahasa binatang, bahasa semut, bahasa malaikat, bahasa jin ya. Ini bahasanya, bahasa jin. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat bubi ajin ko ada koyim. Ma hubun ada kajim. Itu bahasa jin. Beda dengan bahasanya malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'di inna ja'alna kalimat Allah. Bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Syukirin hasya kaya senakaya makili macam kalima Allah. Itu bahasa semut. Allah Rabbi, sudah sepuh tidak sadar. Seharusnya berbanyak zikir daripada ngarang-ngarang yang tidak ada manfaatnya ini ya. Apakah betul beliau itu bisa atau bahkan mengarang bahasa Suryani seabjad-abjadnya? Mari kita simak videonya. Kebakar sendiri, betul atau tidak? Coba ambil huruf Suryaninya. Biar tahu bagaimana huruf Suryani. Siapa yang punya? Siapa yang bisa menyetuskan huruf Suryani? Delok sama matanya. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat, di sini beliau sudah membawakan ejaan huruf bahasa Suryani teman-teman ya. Iya. Pakai mata kata beliau, dan di sini tadi sudah kita dengar bahwa Mama Gufron ini sudah mengklaim bahwa beliaulah yang mencetuskan huruf-huruf bahasa Suryani ini teman-teman. Kita lanjutkan dulu. Ini per huruf ini. Oh. Delok sama matanya. Jangan duduk pakai kuping ya. Ini, waduh. Ini alif ba ta sa, ini hurufnya. Itu bahasa Arab. Jadi itu. Kita perhatikan teman-teman, ini huruf bahasa Suryani yang diejakan, kalau diejakan kepada bahasa ataupun kepada huruf hijaiyah, bentuknya sudah berbeda teman-teman ya. Kalau yang dicetuskan Mama Gufron ini bentuk huruf Suryaninya, di bawahnya ada huruf-huruf hijaiyah teman-teman. Tuh, nggak gampang. Siapa pencetusnya? Nah, Indonesia. Siapa pencetusnya? Jawa. Indonesia. Orang seperti gini, ini. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tidak betul. Tanda tangan Gufron ini. Ya, tanda tangan Gufron ya teman-teman ya. Beliaulah yang sebagai pencetus huruf ataupun ejaan huruf bahasa Suryani ini teman-teman. Nah, ya. Bagaimana bismillahnya? Pakai bahasa apa?
delok dise dong. Wah, coba lihat semua YouTuber-YouTuber semuanya ya. Sampai Merauke, Indonesia, Asia dan dunia ini. Wih, sampai dunia. Paham? Paham enggak? Udah jelas? Nah, sudah jelas. Oke. Mahal harganya. Mahal harganya teman-teman ya. Apalagi baik, di sini teman-teman kita sudah dengarkan bersama bahwa Mama Gufron sudah mengklaim bahwa dirinya lah sebagai pencetus bahasa Suryani dan juga pencetus huruf-huruf ejaan bahasa Suryani teman-teman. Baik, kali ini kita sedikit koreksi dan sedikit kita bantah. Kita menemukan satu video sebagai argumen ataupun materi argumen kita, bahwa di dalam video daripada channelnya Ustadz Zulfan Abdillah ataupun channel Robbanian ID, di mana dikatakan di sana teman-teman bahwa bahasa ataupun ejaan huruf Suryani ala Mama Gufron itu ternyata adalah huruf-huruf yang sering digunakan oleh orang-orang Yahudi, dan huruf-huruf tersebut sering digunakan dalam dunia mistis ataupun dunia kegaiban, dunia-dunia perdukunan teman-teman, yang sudah sering digunakan untuk jimat, hizib dan lain-lain sebagainya teman-teman. Coba kita dengarkan penjelasan daripada Ustadz Zulfan Abdillah berikut ini teman-teman. Ya, obsesi ingin memiliki kesaktian memang sudah menjadi budaya di kita. Mirip seperti kondisi yang ada di India ya. Maka orang-orang yang dianggap sakti seperti ini itu selalu mendapatkan posisi spesial di suatu daerah. Ya, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, seperti Joko Kendil, Gus Syamsuddin, dan serangkaian orang-orang yang dianggap sakti lainnya. Kita akan membahas dan membongkar terkait bahasa Suryaninya Mama Gufron. Apakah bahasa Suryaninya ala Mama Gufron ini benar-benar bagian dari bahasa Suryani atau sebenarnya itu bahasa dari bangsa lain atau mungkin dari alam lain atau bahkan berasal dari Yahudi. Bahasa Suryani ini menjadi bahasa spesial oleh beberapa kalangan, khususnya buat mereka yang mendawamkan beberapa kitab mistik klasik seperti kitab-kitabnya Al-Buni, Maslama Al-Majriti dan lain sebagainya. Nah, di kitab ini teman-teman, bahasa Suryani ini digunakan sebagai instrumen aktivitas gaib yang biasanya diposisikan sebagai mantra seperti itu. Oleh karenanya, dalam tradisi Islam klasik, khususnya bagi mereka yang mendawamkan kitab-kitab dan ilmu mistik ini, bahasa Suryani ini dianggap bahasa gaib atau bahasa suci dalam tanda kutip gitu ya. Nah, karena dianggap sebagai bahasa yang statusnya spesial, maka jangan heran jika mereka menarasikan bahwa bahasa Suryani itu adalah bahasa langit, bahasa kaum malaikat, bahasanya para nabi, khususnya bahasa Nabi Adam. Nah, di sini sudah mulai kita masuk pembahasannya teman-teman, di mana Ustadz Zulfan Abdillah ini yang sudah menyampaikan secara terang kepada kita bahwa huruf-huruf bahasa Suryani itu sering digunakan di dalam dunia kegaiban ataupun dunia mistis ataupun sering digunakan untuk dunia perdukunan seperti itu teman-teman. Kita coba lanjutkan. Yang sebenarnya pernyataan-pernyataan ini dapat dibantah. Dan sebenarnya perlu dipahami teman-teman bahwa bahasa Suryani itu memang benar-benar ada. Bahasa ini teman-teman merupakan bahasa yang ditutur oleh orang yang hidup di kawasan Syria dan sekitarnya, khususnya sebelum era Islam seperti itu. Bahasa ini merupakan bagian dari turunan bahasa Aram dan disebut dengan istilah Lesana Suryaya. Bahasa ini teman-teman menjadi bahasa sucinya orang-orang Kristen Ortodok yang ada di kawasan Syria dan sekitarnya, di mana dahulu orang-orang di kawasan Syria itu masih menggunakan bahasa ini dalam kesehariannya. Jadi teman-teman, Ustadz Zulfan Abdillah tadi yang channel Robbanian ID ini sudah mengatakan tadi bahwa bahasa Suryani itu dahulu kala dipakai oleh kelompok-kelompok Kristen Ortodok teman-teman, dan juga kelompok-kelompok bangsa Yahudi di zaman dahulu teman-teman. Bahasa Suryani itu memang pernah ada di dunia ini teman-teman. Coba kita lihat dalam catatan Wikipedia teman-teman. Di sini dijelaskan bahwa bahasa Suryani atau Surya atau disebut dengan Lesana Suryaya adalah sebuah bahasa Aram Timur ya, bahasa Aram Timur yang pernah dipertuturkan di sebagian besar wilayah Bulan Sabit, Subur dan Arab Timur teman-teman. Namun secara luas definisi bahasa Suryani ialah semua bahasa Arab Timur yang dipertuturkan oleh bermacam-macam komunitas Kristen di Timur Tengah. Jadi awalnya ini teman-teman, bahasa Suryani ini adalah sebuah tuturan bahasa oleh kelompok ataupun komunitas Kristen di Timur Tengah teman-teman. Lebih lanjutnya teman-teman bisa kita lihat di sini bahwa bahasa Suryani bukan bahasa Arab dialek Suriah. Meski bahasa Suryani mempengaruhi bahasa Arab, dengan demikian bahasa Suryani bukanlah bahasa resmi di negara Suriah.
Bahasa resmi Suriah adalah bahasa Arab, melainkan bahasa yang saat ini dituturkan oleh kaum minoritas Kristen Syria yang tinggal di sebelah timur Turki, sebelah utara Irak, dan sebelah timur Laut Suriah, teman-teman. Artinya memang kita akui bahwa bahasa Suryani itu memang pernah ada di dunia, teman-teman, dan sempat dipertuturkan oleh sekelompok komunitas dari Kristen, teman-teman. Kita lanjutkan penjelasan daripada Ustadz Zulfan Abdullah berikut ini, teman-teman. Pertanyaannya adalah, apakah pertanyaannya Suryaninya Mama Gufron itu memiliki hubungan dengan bahasa Suryani yang asli? Ya. Pertanyaannya adalah, apakah bahasa Suryaninya Mama Gufron itu memiliki hubungan dengan bahasa Suryani yang aslinya? Ortografi bahasa Suryaninya Mama Gufron, sebenarnya kita sudah dapat menyimpulkan bahwa bentuk huruf yang diperkenalkan oleh Mama Gufron itu bukanlah bahasa Suryani yang asli. Berarti palsu. Yang diperkenalkan oleh Mama Gufron itu bukanlah bahasa Suryani yang asli. Bentuk huruf yang diperkenalkan oleh Mama Gufron itu bukanlah bahasa Suryani yang asli. Jadi di sini Ustadz Zulfan Abdullah memberikan ketegasan bahwa dialek ataupun autografi huruf bacaan bahasa Suryani dari Mama Gufron ini bukanlah ejaan yang asli, teman-teman ya. Bukan huruf-huruf Suryani yang asli, melainkan merupakan mungkin bisa jadi karangan beliau, teman-teman. Coba kita lanjutkan. Ortografi huruf Suryani yang asli itu ini yang asli ya. Dia terbagi kepada 3 dialek. Terbagi 3. Sebagai Serto, dialek timur disebut Madhaya, dan dialek klasik disebut Estrangelo. Bentuk tulisan yang ditulis dalam bahasa Suryani yang asli. Nah, dan ini kalau yang dibaca, teman-teman, itu juga bukan seperti sebagaimana caranya Mama Gufron yang membacanya. كلمة في الله لا يشري إن كلمة مكة مدينة لقل إن رحمة يا رسول الله. cocok tadi gurun pepras ya. Gurun hari pras bener. Inna rahmatan Indonesia. Iya. Ya, betul. Seperti yang disampaikan Ustaz Zulfan Abdullah ini, bahwa bahasa Suryani yang asli itu bukan seperti dialek yang dibacakan ataupun yang sering diucapkan oleh Mama Gufron, teman-teman ya. Seperti yang saya bawakan di awal tadi, teman-teman. Jadi itu bukanlah dialek bahasa Suryani yang asli, kata Ustaz Zulfan Abdullah, teman-teman. Lalu seperti apa bahasa Suryani yang asli? Coba kita lihat video ini, teman-teman. Maryam Rahman Rahim alaina adarain. Beda sekali ya. Bahkan tidak ada terdengar makoli. Dari rangkaian bahasa Suryani yang asli tadi, teman-teman, tidak ada terdengar kata-kata makoli ala Mama Gufron, teman-teman. Ortografi bahasa Suryani ala Mama Gufron, kita lihat sangat jauh berbeda dengan bentuk huruf dari bahasa Suryani yang asli. Sehingga tentu wajar jika kita tidak mempercayainya dan mempertanyakan dari mana dia mendapatkan ortografi huruf Suryani yang sedemikian rupa seperti itu. Oleh karenanya kita sepakat bahwa huruf Suryaninya Mama Gufron, bahkan apa yang diucapkan oleh Mama Gufron, itu bukan sama sekali bahasa Suryani yang dikenal, akan tetapi lebih kepada bahasa buatan sendiri. Setuju. Suryani seperti itu. Oleh karenanya bahasa Suryaninya Mama Gufron kemudian lebih tepatnya disebut sebagai pseudo Suryani, yakni bahasa Suryani palsu. Lebih tepatnya disebut sebagai pseudo Suryani, yakni bahasa Suryani palsu, yakni bahasa Suryani palsu. Nah, berarti Mama Gufron ini sudah melakukan kebohongan publik ya, karena mengada-ngada, mengarang-arang yang tidak semestinya. Itu alias Mama Gufron ini ngibul, sama dengan Salafi Wahabi yang tukang ngibul. Nah, ya pantas jadi sahabat karibnya salah fikir ini, kaum sawah salah fikir ini, sangat pantas sekali begitu. Monggo, mungkin saya Repras mau berguru, mungkin berguru bahasa jin, bahasa malaikat, bahasa semut, bahasa bebek, bahasa kambing, silahkan hubungi Mama Gufron gitu, Pras. Untuk Salafi Wahabi juga begitu, saudara-saudara yang lain dari Salafi Wahabi,
mau mengerti bahasa binatang, bahasa entok, bahasa bebek, bahasa angsa, bahasa kambing, bahasa monyet, silahkan berguru ke Mama Gufron. Mari kita lanjutkan videonya. Jadi lebih tepatnya teman-teman, kata Ustaz Zulfan Abdillah, bahasa Suryani ala Mama Gufron itu adalah bahasa Suryani palsu. Palsu. Konfirmasi bahwa bahasa ataupun huruf ejaan bahasa Suryani ala Mama Gufron itu adalah palsu. Lalu dari mana kira-kira ejaan huruf Suryani itu didapatkan oleh Mama Gufron, teman-teman? Coba kita simak berikut. Dari mana ortografi bentuk tulisan bahasa Suryaninya ala Mama Gufron ini berasal? Jadi bentuk tulisan huruf ala Mama Gufron ini itu disebut jenis tulisan alfabet okultisme. Alfabet okultisme ini itu adalah untuk sihir ya, bahasa dan tulisan-tulisan yang sengaja dibuat oleh dan untuk komunitas sihir atau komunitas tulisan huruf-huruf sihir, teman-teman. Singkatnya, tulisan ini adalah tulisan huruf-huruf sihir atau kebutuhan digunakan untuk sihir dan spiritualisme mistik. Biasanya teman-teman digunakan untuk keperluan encoding pesan rahasia, untuk membuat raja, mantra, sigil, jimat, dan lain sebagainya. Nah, kemungkinan besar teman-teman istilah Suryani yang digunakan oleh Gufron itu merupakan sosok Suryanius ini. Dan kalau ada sosoknya teman-teman ya. Bahasa Suryani yang dimaksud Mama Gufron itu bukan bahasa Suryani yang kita kenal sebagai bahasa Suryani yang asli itu, melainkan bahasa dari sosok yang bernama Suryanius. Jadi Suryani yang dimaksud Mama Gufron itu adalah dinisbatkan ya kepada nama tokoh Suryanius. Tulisan Suryaninya Mama Gufron itu berasal dari tulisan mistik dari Yahudi Kabbalah berdasarkan benang merah yang sudah kita jabarkan dari tadi. Walaupun sekali lagi kita tidak bisa mengklaim secara mutlak dan konkret gitu. Karena besar kemungkinan huruf pseudo Suryaninya Mama Gufron ini itu adalah bentuk yang sudah banyak dimodifikasi dari huruf-huruf yang ia pelajari dari kitab mistik Islam sebelumnya. Di mana besar kemungkinan pula huruf yang didapati dari kitab mistik yang dipelajari Mama Gufron itu memiliki korelasi atau hubungan secara tidak langsung dengan tradisi mistik Bani Israel atau Kabbalah, Yahudi mistik seperti itu. Sangat jelas bagi kita teman-teman bahwa huruf ejaan bahasa Suryani yang dibawakan oleh Mama Gufron itu ternyata adalah bahasa yang dinisbatkan kepada sosok yang bernama Suryanius, teman-teman ya. Jadi huruf-huruf itu sangat sering digunakan di dalam dunia perdukunan untuk digunakan sebagai raja, zimat, ataupun untuk sebagai hizib seperti itu, teman-teman. Dan ternyata seperti yang disampaikan Ustadz tadi bahwa huruf-huruf itu sering dibahasakan ataupun dituturkan oleh orang-orang komunitas Kristen di zaman dahulu, teman-teman. Jadi ternyata teman-teman bahasa Suryani yang sering dibawakan oleh Mama Gufron itu, kata Ustadz Zulfan Abdillah tadi, ternyata adalah bahasa Suryani palsu, teman-teman. Bahasa Suryani yang dibawakan oleh Mama Gufron, inna makoli inna, itu bahasa Suryani palsu yang dikarang-karang oleh Mama Gufron sendiri. Berarti Mama Gufron ini tukang ngibul. Kita harus berhati-hati. Makanya pesan Rasulullah itu harus, ketika kita berguru harus jelas dari mana dia belajar ilmu. Jangan sampai kita berguru pada orang yang tidak jelas dari mana dia belajar. Terutama kita jangan berguru pada orang yang tukang mengada-ada, termasuk Mama Gufron ini. Ya, mudah-mudahan kita sekeluarga, saudara-saudara kita oleh Allah dihindarkan dari hal-hal yang seperti ini. Mudah-mudahan video ini dapat mengedukasi. Amin ya rabbal alamin. Konten ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan Allah wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.